Selamat pagi anak-anak, kali ini berjumpa lagi dengan materi IPA. Untuk pertemuan kali ini mari kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai acara pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan sebelumnya, klasifikasi itu apa sih anak-anak? Ya, betul. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Oke, kita awali. Sejarah klasifikasi. Sejarah klasifikasi, filosofi Yunani bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua jenis, yaitu ada tumbuhan dan ada hewan. Tumbuhan meliputi makhluk hidup yang memiliki klorofil. Nah, klasifikasi ini masih tergolong lama karena tidak berdasarkan ciri-ciri yang lebih detail. Jadi dilihat hanya berdasarkan makhluk hidup memiliki klorofil dan makhluk hidup tidak memiliki klorofil. Makhluk hidup yang memiliki klorofil disebut tumbuhan, contohnya yaitu pohon, semak, dan pohon herba. Sedangkan makhluk hidup yang tidak berklorofil disebut hewan, meliputi hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Kemudian secara klasifikasi menurut Aristoteles berdasarkan hewan dan tumbuhan itu tadi seperti gambar di bawah ini. Jadi hewan itu berdasarkan ada 3. Hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Sedangkan tumbuhan adalah berdasarkan tumbuhan pohon yang tinggi, semak, kemudian herba. Ya, sejarah klasifikasi kemudian diperbarui oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus, yaitu mengembangkan suatu klasifikasi berdasarkan banyaknya ciri, meliputi struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Kemudian sejarah klasifikasi menurut Linnaeus atau Carolus Linnaeus yaitu yang pertama memberi 2 kata untuk tiap nama jenis organisme. Kemudian kata pertama adalah nama genus atau marga dan kata kedua adalah petunjuk atau jenis. Contohnya yaitu adalah padi. Nah, tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa. L maknanya adalah sebagai varian. Adalah tanaman Oryza sativa adalah nama marga. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, sedangkan L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, contohnya adalah pada nama kucing, anjing, dan belalang. Jenisnya atau spesiesnya mereka disebut Felis catus jika pada kucing. Kemudian Canis familiaris pada anjing dan Stritoscercea americana yaitu pada belalang. Begitu. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama untuk mempermudah mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang terakhir, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom, yaitu adalah Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan Kingdom Animalia atau golongan hewan. Yang kita bahas pertama yaitu adalah Kingdom Monera. Oke, sebelum melanjutkan video, Bapak minta tolong video ini tolong di subscribe.
agar channel Bapak bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita lanjutkan. Kingdom Monera adalah anggota dari kingdom terdiri dari satu sel. Strukturnya masih sangat sederhana. Contohnya yaitu seperti ini. Ya, anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ada juga yang menyerupai hewan. Dan ada juga yang menyerupai seperti jamur, karena mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya yaitu seperti paramecium, jamur lendir, dan euglena. Paramecium adalah kingdom Protista yang mirip dengan hewan. Kemudian kalau jamur lendir itu mirip dengan jamur, karena dia mendapatkan makanan sebagai parasit atau menyerap nutrisi dari makhluk hidup yang lain. Sedangkan euglena itu mendapatkan makanannya menggunakan fotosintesis karena dia mirip tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kingdom fungi atau kingdom ketiga. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak. Namun dia masih bersifat heterotrof, artinya tidak dapat menghasilkan nutrisi sendiri. Mereka menyerap nutrisi dari makhluk hidup lain ataupun bersifat parasit. Dia ciri-cirinya yaitu dia mempunyai inti sel. 1. Mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil karena dia menyerap nutrisi dari makhluk lain, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Kingdom fungi contohnya yaitu ada 3 jenis kelompok besar, yaitu adalah Basidiomycota, Fly Agaric Mushroom, dan Central Mushroom. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kingdom plantae atau tumbuhan, merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Artinya adalah tumbuhan ini memiliki dinding sel, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Artinya adalah dapat menghasilkan makanan sendiri. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Berkembang biak secara seksual dan aseksual, artinya secara vegetatif dan generatif. Tidak dapat berpindah tempat. Kingdom plantae digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu adalah kelompok tumbuhan lumut, artinya tumbuhan yang tidak berpembuluh, kemudian tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan biji-bijian atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum sebagai berikut. Memiliki bentuk menyerupai akar disebut rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat yang lembab atau basah, kemudian ukurannya sangat kecil. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau fase gametofit, dan tak kawin sporofit disebut metagenesis. Contoh tumbuhan lumut yaitu salah satunya lumut hati markantia atau lumut gambut sphagnum. Yang kedua adalah kelompok tumbuhan paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu, silem, dan pembuluh tapis yaitu adalah phloem. Tumbuhan pembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, daun sejati atau tumbuhan Cormopita. Jadi sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sedangkan pada tumbuhan rhizoid itu masih tidak bisa dibedakan. Contohnya kelompok tumbuhan lumut. Daunnya mengandung klorofil karena berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil, yang merupakan daun fertil atau daun yang subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis
disebut tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contoh tumbuhan paku adalah seperti ini. Ciri khas daun tumbuhan paku adanya sori dan pucuk daun tergulung. Yang terakhir yaitu adalah kingdom Animalia. Kingdom ini ciri-cirinya yaitu memiliki sel yang banyak. Yang jelas tidak berklorofil karena tidak melakukan fotosintesis. Cara makan heterotrof karena tidak mampu membuat makanan sendiri sehingga dia akan memangsa atau memakan makhluk lain. Sel-sel tubuhnya tidak memiliki dinding sel sehingga lebih elastis. Mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ di dalam tubuh makhluk hidup ini. Mempunyai kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Sebelum melanjutkan materi ini, saya ingatkan tolong pencet tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya agar kamu bisa mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga subscribe kalian dan like kalian bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut. Kingdom Avertebrata. Contohnya adalah kecoa, laba-laba, kupu-kupu, bekicot, atau siput. Kelompok ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata. Contohnya ikan, ular, katak, kucing, burung. Kelompok ini adalah jenis kelompok yang memiliki tulang belakang. Rangkuman pada pertemuan kali ini yang pertama, pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Salah satunya yaitu adalah tujuan klasifikasi ini yaitu seperti itu. Pengelompokan menggunakan tata cara berdasarkan klasifikasi ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini pengelompokan makhluk hidup ada 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Dan yang kedua, apakah perbedaan ciri yang terdapat pada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Silahkan tugas yang sudah dikerjakan difoto dan dikirim di media classroom kelas masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Dan Bapak juga mengingatkan, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.